to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom, Jemaat GEI Hokim Tong yang dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan boleh berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah pada hari ini di kebaktian doa Rabu kita. Mari saya undang kita semua persiapkan hati, kita semua mengambil waktu untuk doa teduh. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kembali diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama, menaikkan setiap pokok-pokok doa kita dan memuji Tuhan. Mari saudara, kita pujikan setiap kebesaran Tuhan, setiap kebaikan Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar jikalau kami ada hari ini itu semua karena kemurahan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada kami sukacita sejati. Kiranya Engkau yang menuntun kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, seluruh hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah setiap
doa-doa kami, pujian kami, ucapan syukur kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan terlebih kami rindu hidup kami masing-masing boleh menjadi persembahan yang memuliakan Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami. Mohon Tuhan Yesus sendiri yang ditinggikan, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang dimuliakan, dan biarlah kami semua senantiasa memiliki hati seorang murid yang menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia sepanjang hidup kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, biarlah Engkau saja yang dimuliakan, yang ditinggikan. Selama kami hidup, biarlah Engkau satu-satunya Allah, Juru Selamat yang selalu kami andalkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan pujikan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, menyertai setiap kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bersyukur meski di hari yang gelap. Saya akan membacakan nats yang jadi renungan kita hari ini dari Daniel 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya.
seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Bapak Ibu, saya menyarankan kita semua yang hadir dalam ibadah ini, kita ada waktu untuk membaca pasal 6 ini secara menyeluruh agar kita tuh mengerti betul bagaimana situasi saat itu. Nah, tapi saya akan menjelaskan kepada kita ingat kembali apa yang terjadi pada Daniel di masa itu. Kita tahu semua pasti siapa Daniel. Daniel adalah seorang anak Tuhan yang dibawa ke pembuangan pada zaman Nebukadnezar menjadi raja. Jadi sejak muda dia dibawa ke pembuangan. Namun ada satu hal yang menarik dari kisah Daniel. Dia adalah sedikit dari orang yang dibawa di Israel itu yang tetap setia imannya kepada Tuhan. Jadi ketika dibawa ke pembuangan ada orang yang tidak setia. Namun ada juga orang-orang yang tetap setia, tetap menyembah kepada Tuhan. Dan salah satu dari segelintir orang yang tetap setia di pembuangan itu adalah orang yang bernama Daniel ini. Dan kita bisa lihat, kita baca kitab Daniel itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Daniel dari waktu ke waktu. Dan menariknya, dengan pertolongan oleh Tuhan, kita baca dari pasal 1 sampai akhir kitab Daniel, kita bisa lihat bagaimana Daniel dari zaman ke zaman tetap menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan Babel. Dan kita masuk hari ini di pasal ke-6. Kita kalau lihat sejarah, kita tahu bahwa setelah Nebukadnezar itu wafat, kerajaan Babel itu semakin lama menjadi kerajaan yang semakin lemah, merosot dan merosot, ya. Jadi ketika Nebukadnezar mati, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Ewil Moradak, anaknya. Tapi anaknya ini kemudian hanya memerintah selama 3 tahun. Lalu ia digantikan oleh anaknya lagi yang namanya Labis Marduk. Tapi anak yang menggantikannya ini masih muda usianya waktu itu. Akhirnya anak yang masih muda ini hanya memerintah selama 9 bulan. Lalu ia dianggap tidak mampu menjadi raja dan dia dibunuh oleh orang-orang pada waktu itu yang tidak menyukai dia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rakyat mengangkat satu orang yang baru di luar dari keturunan Nebukadnezar, seorang yang bernama Nabonidus. Jadi Nabonidus ini diangkat menjadi raja oleh di kerajaan Babel waktu itu. Namun ternyata Nabonidus ini punya kebiasaan yang unik. Dia lebih senang berpergian ke tempat-tempat yang daerah-daerah sudah ditaklukkan oleh Babel, dan dia senang belajar kebudayaan di sana. Dia senang belajar banyak hal tentang negara-negara, daerah-daerah yang sudah dia taklukkan waktu itu. Jadi dia sering berpergian, lebih banyak berpergiannya daripada stay di kerajaan Babelnya. Dan situasi ini tidak bagus untuk kerajaan. Makanya akhirnya Nabonidus ini mengangkat anaknya yang bernama Belsyazar menjadi raja Babel. Dan Belsyazar ini juga ada tercatat di dalam kitab Daniel sebagai salah satu raja di kerajaan Babel. Itulah kenapa kalau kita baca Daniel 5 ayat 29, ayat 5, Daniel 5 ayat 29 dikatakan di zaman Belsyazar, Daniel itu menjadi orang nomor 3 di kerajaan Babel. Nomor 1-nya masih Raja Nabonidus, nomor 2-nya Belsyazar, dan nomor 3-nya baru Daniel. Bapak Ibu, ternyata pada zaman Nabonidus dan Belsyazar inilah ada satu peristiwa penting yang terjadi di Babel. Peristiwa penting itu adalah kerajaan Persia menyerang Babel dan akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Kerajaan Babel takluk kepada kerajaan Persia. Jadi pada saat itu panglima perang yang berhasil menguasai Babel bernama Gubaru. Gubaru ini adalah panglimanya Raja Kores, Raja Persia, ya. Lalu apa yang terjadi? Raja Kores pun akhirnya menetapkan Gubaru menjadi raja atas Babel. Dan Gubaru inilah yang disebut di dalam Daniel pasal 6 ini sebagai Raja Darius. Nah, jadi kita tahu ya. Jadi ketika di pasal 6 ini pemerintahan itu sudah dikuasai oleh Persia sebenarnya. Dan Raja Kores menempatkan Gubaru atau Darius panglimanya menjadi raja atas Babel. Jadi kita bisa lihat ya pemeliharaan Tuhan dari gonjang-ganjing intrik politik di dalam pemimpin kerajaan sampai pergantian dari Babel dikuasai Persia. Tuhan itu tetap memelihara masa depan umatnya. Tuhan tetap beserta dengan Daniel. Dan pada masa Raja Darius memerintah atas Babel, Raja Darius ini ingin mengumpulkan orang-orang yang pandai di Babel untuk dijadikan wakil-wakil raja, untuk membantu tugas raja. Itu
Dia ingin menetapkan orang-orang pandai, orang-orang berhikmat untuk menjadi wakil raja. Lalu singkat cerita, diadakanlah satu seleksi yang ketat untuk memilih orang-orang berhikmat ini. Kemudian terpilihlah 120 orang berhikmat di seluruh kerajaan Babel yang paling berhikmat menjadi wakil raja. Jadi ada 120 orang. Dan Daniel salah satu dari 120 orang tersebut, Bapak Ibu. Nah, tapi dari antara 120 orang wakil raja ini, raja ingin menempatkan 3 orang lagi. 3 orang yang disebut sebagai pejabat tinggi. Yang paling berhikmat dari 120 ini ditetapkan Daniel sebagai pejabat, ditetapkan Raja Darius maksud saya sebagai pejabat tinggi mengepalai 120 orang yang lain. Dan di antara 3 orang pejabat tinggi ini, salah satunya adalah Daniel. Ya, kita bisa lihat Tuhan pelihara nih Daniel dari setiap pemerintahan siapapun yang jadi raja. Ada tangan Tuhan yang memelihara Daniel, yang takut akan Tuhan. Dan Alkitab mencatat di antara 3 pejabat tinggi, Daniel lah yang dikatakan yang paling berhikmat, yang paling luar biasa, paling cemerlang pekerjaannya. Dan melihat kinerja Daniel yang luar biasa ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Raja Darius waktu itu punya planning, punya rencana untuk mengangkat dia menjadi pejabat pemimpin dari semuanya. Dan ketika didengar oleh yang lain, ketika didengar oleh 2 pejabat tinggi yang lain dan wakil raja yang lain tentang rencana Raja Darius ini, mereka menjadi iri hati. Mereka menjadi was-was. Kalau Daniel ini terus dibiarkan, dia akan menjadi bos kita. Dia akan mengancam kedudukan kita semua. Dan mereka tidak mau hal ini terjadi. Lalu apa yang terjadi? Di dalam Alkitab yang kita baca, dikatakan 2 pejabat tinggi yang lain dengan beberapa wakil raja yang lain bersekongkol. Mereka putar otak mencari cara. Bagaimana caranya saya bisa menjatuhkan Daniel? Namun yang menarik dikatakan ketika mereka berusaha untuk mencari celahnya Daniel, makin mereka cari, makin mereka menemukan ternyata Daniel ini orang yang lurus hatinya, orang yang setia, tidak ada cacat di dalam pekerjaannya. Mereka semakin bingung. Mereka jadi bergumul, bagaimana caranya kami bisa menjatuhkan Daniel? Lalu akhirnya setelah bergumul, mereka mendapati ada satu cara yang bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan Daniel. Apa itu? Kebiasaan Daniel beribadah kepada Tuhan. Mereka tahu Daniel ini begitu setia kepada Tuhan yang ia sembah. Dan tidak mungkin Daniel menyangkal imannya kepada Tuhan. Meskipun nyawa taruhannya, mereka tahu ini adalah prinsip hidup Daniel. Mereka pun akhirnya memakai ini menjadi senjata untuk melawan Daniel. Alkitab berkata, beberapa wakil raja dan 2 pejabat tinggi ini menghadap kepada raja dan meminta raja membuat satu aturan baru. Yaitu aturannya, di wilayah kerajaan, seluruh wilayah kerajaan Babel waktu itu, semua orang harus berdoa dan menyembah hanya kepada raja selama 30 hari. Nah, kalau ada orang yang melanggar perintah ini, mereka akan dijatuhi hukuman dengan dilemparkan ke goa singa. Ini satu peraturan yang sengaja dirancang untuk membunuh Daniel sebenarnya. Mereka merancang ini dengan begitu matangnya dan akhirnya raja pun mengiyakan aturan tersebut. Setelah dibujuk, oke, keluarkan aturan ini disahkan. Dan setelah aturan ini disahkan, disebarkan, yang mereka lakukan selanjutnya adalah mereka mencari saat yang tepat untuk apa? Untuk datang ke tempat Daniel, untuk menggerebek Daniel ketika ia beribadah kepada Tuhan. Lalu benar, satu hari dikatakan, saat jam di mana mereka tahu biasanya Daniel berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mendobrak masuk ke rumah Daniel dan mereka menangkap basah Daniel sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa kepada Tuhan. Dan rencana mereka pun berhasil. Dengan terpaksa akhirnya Raja Darius memerintahkan orang-orang untuk memasukkan Daniel ke goa singa. Karena aturan yang dibuat untuk menjebak Daniel. Akhirnya sampai di sini kalau kitab Daniel berakhir di sini, kita akan melihat ternyata rencana untuk menjatuhkan Daniel itu berhasil berjalan dengan lancar. Musuh-musuhnya menang. Tapi ada satu hal juga yang menarik. Ketika Daniel ditangkap, Daniel tidak menyangkal bahwa ia tetap menyembah kepada Tuhan walaupun ia tahu ada aturan yang melarang dia menyembah kepada Tuhan. Daniel tahu
jika dia melanggar aturan ini, dia pasti mati. Tapi Daniel tetap memilih setia daripada dia menyangkal imannya kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kisah Daniel ini berhenti sampai Daniel ditangkap doang, kita bisa lihat, wah ternyata orang jahat yang menang. Ternyata Tuhan tidak membela umatnya. Tapi kisah Daniel tidak berakhir di sini, Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi adalah kita bisa lihat, kita bisa baca pasal ini secara lengkap. Ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Mungkin secara manusiawi kita katakan ini akhir dari kisah Daniel, tapi Tuhan katakan tidak. Alkitab mencatat ada satu mujizat yang terjadi. Ketika Daniel ditempatkan di gua singa, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan dikatakan menutup mulut singa-singa itu, sehingga tidak ada satupun singa yang melukai Daniel. Ini satu hal yang luar biasa. Singkat cerita, Raja Darius setelah kurang lebih 1 hari Daniel itu ditempatkan di gua singa, dia berharap Daniel masih selamat. Meskipun dia sendiri ragu Daniel ini selamat dari cengkraman singa-singa ini. Pagi-pagi benar dikatakan dia pergi berlari ke goa tempat Daniel dimasukkan. Dan dia berteriak, Daniel masih hidupkah engkau? Dan ternyata di situ Daniel masih hidup. Daniel berkata, Tuhanku yang menyelamatkanku. Lalu Raja Darius begitu gembira mendengar Daniel masih hidup. Dan dia akhirnya memerintahkan Daniel untuk diangkat dari gua singa itu. Dan dia memerintahkan orang-orang yang memfitnah Daniel dan keluarganya dimasukkan ke dalam goa singa tersebut. Daniel diluputkan oleh Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan menyelamatkan Daniel. Dan melalui peristiwa ini, akhirnya Raja Darius mengeluarkan satu titah, yaitu semua orang di wilayah kerajaannya harus menghormati Allah yang disembah oleh Daniel. Kenapa? Karena Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang hidup. Allah yang menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa. Melalui peristiwa ini, nama Tuhan dimuliakan di seluruh negeri Babel waktu itu. Satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, kita renungkan. Kisah Daniel ini adalah gambaran nyata tentang perjalanan hidup kita di dunia, Bapak Ibu. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan datang di mana kita, pilihan kita untuk hidup benar itu dihadapkan pada godaan. Mau tidak mau pasti akan datang di mana pilihan kita untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu mengalami tantangan. Tantangannya beragam, Bapak Ibu. Dari hal yang sederhana sampai mungkin ke hal yang ekstrim mengancam nyawa. Sama seperti yang Daniel hadapi saat itu. Contohnya, bagaimana pilihan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan di challenge. Contohnya, ketika Bapak Ibu memutuskan, oh saya mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Usaha saya mau saya jalankan dengan jujur. Tidak mau saya menipu orang, tidak mau saya berusaha dengan cara yang jujur. Lalu di saat kita mau komit, melangkah hidup jujur di hadapan Tuhan, kita melihat kiri kanan kita, teman-teman kita, kenalan kita. Mereka pada hidup tidak jujur. Dan hasil yang mereka dapatkan jauh lebih banyak daripada kita. Lalu sebagai manusia, mungkin hati kecil kita berontak. Kenapa orang jahat ini terlihat mujur hidupnya? Dan saat itu, pilihan kita untuk hidup benar, jujur di hadapan Tuhan diuji oleh fakta. Kita mendapati ada orang-orang yang curang, tapi mereka mendapatkan hasil yang lebih banyak. Dan kita disuruh memilih, mau tidak mau kita pilih nih. Pilih cari uang dengan jujur sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi dapat dikit, atau tidak jujur, curang, tapi cuannya besar dan cepat. Pilih mana? Di challenge. Dan itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Contoh yang lain misalkan, ketika kita komit untuk setia memberikan persembahan persepuluhan dari penghasilan kita, tiba-tiba pandemi datang. Akhirnya apa yang terjadi? Tentu saja penghasilan kita jadi tidak menentu karena pandemi. Lalu kita digoda untuk tetap setia memberikan persepuluhan atau menyimpan seluruh uang kita untuk diri kita sendiri saja. Karena kita merasa kita makin sedikit dapatnya, semakin berkurang. Iman kita diuji. Pilih tetap setia sesuai dengan komitmen kita di hadapan Tuhan atau tidak. Dan ada banyak lagi challenge yang akan kita temui ketika kita menjalani hidup di dunia ini dan komit untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, setiap orang punya pergumulan masing-masing. Dan ketika kita ingin setia ikut Tuhan,
pasti ada tantangan yang kita hadapi. Pasti. Selalu ada halangan yang berusaha untuk membuat kita itu melanggar komitmen kita di hadapan Tuhan. Entah itu halangan dari kedagingan kita sendiri, dari lingkungan sekitar, dari orang lain, bahkan godaan dari si jahat. Jadi kalau mau digambarkan, hidup di dunia ini saya gambarkan mirip seperti hidup di pembuangan di Babel. Kenapa saya katakan mirip? Karena dunia ini sesungguhnya sama-sama bukan rumah kita, sama seperti Babel, negeri asing bagi orang Israel. Firman Tuhan berkata, kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak berasal dari dunia. Kita milik Kristus dan tempat kita yang kekal adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga kelak. Namun, kenapa Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, dunia yang fana ini? Tujuannya adalah satu, yaitu Tuhan ingin kita memuliakan Dia selama kita hidup di dunia. Jadi bagi orang yang sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan, mereka akan berkata seperti ini, bagiku hidup adalah Kristus, dan kalau aku harus mati, itu adalah keuntungan. Itu bagi orang yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagi orang yang mencintai dunia lebih daripada Kristus, mereka akan berkata seperti ini, bagiku hidup adalah untuk kenikmatanku, hidup adalah untuk kejayaanku. Bagaimana aku bisa hidup nikmat, jaya di dunia? Tapi kalau kita bicara tentang kematian, bagi mereka mati adalah kerugian. Kenapa bagi mereka rugi? Karena mereka tahu segala kekayaan, kemuliaan di dunia tidak dapat mereka bawa mati. Jadi kita mau jadi orang seperti apa? Nah, dan kita perlu perhatikan baik-baik. Selama di pembuangan di Babel, ada banyak sekali orang Israel yang diangkut ke sana. Dan ada 3 respon. Setidaknya ada 3 respon umum. Yang pertama, ada orang yang ketika dibawa ke pembuangan, mereka begitu menderita di pembuangan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyerah. Dan mereka menyalahkan keadaan. Lalu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu sudah meninggalkan kami. Engkau tidak adil. Aku tidak mau lagi ikut engkau. Itu orang yang pertama. Lalu ada orang kedua. Orang yang kedua ini ketika dibawa ke pembuangan, mereka awalnya kaget. Tapi lama-lama mereka beradaptasi, lalu menjadi nyaman. Akhirnya mereka betah di pembuangan. Lalu ketika mereka betah di pembuangan, mereka menemukan Allah yang lain. Mereka menyembah Allah yang lain, mereka melupakan Tuhan. Akhirnya mereka kalau ditanya, mau nggak lagi pulang ke Israel? Nggak mau. Aku udah nyaman di sini. Di pembuangan inilah rumahku. Itu yang kedua. Dan ada yang ketiga. Kita mencatat ternyata ada juga segelintir orang seperti Daniel. Ketika masuk ke pembuangan, Daniel tidak menyalahkan keadaan. Imannya tidak goyah. Ia tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh walaupun dia masih di pembuangan. Dia tetap setia meskipun banyak tantangan, dan hidupnya jadi berkat memuliakan Tuhan di pembuangan. Dia jadi berkat, jadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Dia tetap setia ikut Tuhan. Dia tidak menjadi sama dengan orang-orang di sekelilingnya yang tidak kenal Tuhan. Kita mau jadi orang yang seperti apa, Bapak Ibu? Jalan hidup kita di dunia ini tidak akan selalu terang. Pasti kelak akan datang badai, mendung, hujan menghalangi jalan kita. Dan ketika tantangan datang, badai datang, pertanyaannya apakah kita akan tetap setia pada Tuhan? Atau kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita tetap beriman pada Tuhan? Atau kita meninggalkan Tuhan dan mencari yang lain? Mudah saya katakan untuk bersyukur di saat kita suka. Kalau semuanya dalam keadaan lancar, mudah untuk kita berkata puji Tuhan. Tapi dibutuhkan kedewasaan serta keteguhan iman untuk tetap bersyukur di dalam keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Bapak Ibu. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan tidak janji kalau kita ikut Dia dengan setia, maka jalan hidup kita akan selalu mudah dan tidak akan ada badai dalam hidup kita. Tuhan tidak berkata seperti itu. Namun Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam segala keadaan. Itu janji Tuhan. Dia sendiri yang akan berjalan bersama kita, dan dengan tangan kanannya yang kuat, Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang berharap kepadanya. Amin Bapak Ibu. Imani hal ini. Dan inilah yang menjadi alasan
kenapa Daniel itu dapat tetap mengucap syukur kepada Tuhan meskipun hidupnya saat itu dalam keadaan terancam, nyawanya terancam. Tapi dia tetap setia, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena satu, dia percaya kepada janji Tuhan. Meskipun ia hendak dimasukkan ke dalam gua singa karena imannya kepada Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan. Dia percaya janji Tuhan. Kan kedua, karena dia tahu siapa yang menguasai hari esok. Daniel tahu Tuhanlah yang pegang hari esok, bukan Raja Darius, bukan orang musuh-musuhnya, tapi Tuhanlah yang pegang hari esok. Itulah kenapa Daniel pasrah. Karena dia tahu Tuhanlah yang berkuasa penuh atas hidupnya. Kalau Tuhan mau buat dia hidup, ketika dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia akan hidup. Tapi kalaupun dia dimasukkan ke gua singa dan dia mati, Daniel tidak akan menyangkal imannya. Ini satu iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Percaya kepada janji Tuhan, tahu Tuhan yang pegang hari esok, bukan yang lain. Dan akhirnya yang ketiga, Daniel menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Dan Daniel fokus pada satu tujuan, yaitu bagaimana dia hidup memuliakan Allah apapun resikonya. Ini satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Tiga hal ini. Percaya pada janji Tuhan, tahu Tuhanlah yang pegang hari esok, dan yang ketiga, menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan sambil fokus mengerjakan tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia, yaitu hidup untuk memuliakan Allah apapun resikonya. Lakukanlah ketiga hal ini. Daniel melakukan tiga hal ini. Dia kerjakan bagiannya dengan setia. Dia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dia membiarkan Tuhan mengatur sisanya. Dia kerjakan yang terbaik. Dia berikan bagian Tuhan seluas-luasnya untuk berkarya di dalam hidupnya. Sebagai seorang manusia biasa, saya yakin Daniel pasti merasa takut dan gentar ketika dimasukkan ke gua singa. Tapi iman Daniel, pengharapan Daniel, kasih Daniel kepada Tuhan mengalahkan segala ketakutannya. Karena itu Bapak Ibu, marilah bersama kita mengikuti teladan kesetiaan Daniel. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Pegang janji Tuhan. Ketahuilah, percayalah bahwa Tuhanlah yang menguasai hari esok. Bukan kita, bukan orang lain, bukan dunia. Hari esok kita di dalam tangan Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan bagian kita fokuslah mengerjakan satu hal, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan selama kita hidup. Fokus satu, hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hari esok kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk setia Tuhan di dalam segala keadaan. Ajar kami untuk percaya, berserah penuh pada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa berharap pada Tuhan meskipun kami ada di tengah badai hidup ini. Tuhan, kuatkan iman kami yang lemah. Tuhan, mampukan kami untuk berserah penuh padamu. Biarlah kami senantiasa bertahan, bergumul bersama dengan Tuhan, dan menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya ajak kita mengambil waktu untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk iman kita masing-masing. Mari kita berdoa biar Tuhan yang menolong kita, memampukan kita untuk punya iman seperti Daniel yang tetap setia mengikut Tuhan di dalam segala keadaan. Kita doakan buat iman kita. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk negeri kita Indonesia. Kita doakan agar Indonesia sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan, agar kita boleh diberikan hikmat pemimpin kita khususnya, agar dapat mengendalikan COVID ini, agar tidak terjadi gelombang ketiga pandemi. Kita berdoa juga untuk pemulihan daripada ekonomi Indonesia. Kita berdoa untuk kedua hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berserah, kami berdoa, biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan firman hari ini Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk tetap setia,
ketika situasi tidak sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Dibutuhkan kedewasaan iman ya Tuhan. Dan kami sadar kami ini lemah, dan mungkin di antara kami yang hadir hari ini ada di antara kami yang bergumul untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara iman kami. Kami rindu Engkau senantiasa menolong kami sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang membentuk kami hari demi hari agar kami semakin serupa dengan Kristus, agar kami makin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami rindu kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang setia pada Tuhan di dalam segala keadaan, seperti Daniel. Dan ajar kami untuk fokus menjalankan bagian kami dan melibatkan Tuhan seluas-luasnya untuk berkarya di dalam hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami ini boleh menjadi karya yang indah, yang memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk setia, peliharalah iman kami Tuhan. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, makin dewasa di dalam Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kepadamu kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya pakai pemimpin negara kami Tuhan. Presiden, para menteri, wakil presiden, setiap pemimpin di daerah. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat agar setiap pemimpin kami boleh bersatu padu untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami tidak tahu apakah akan terjadi gelombang ketiga, tapi kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan agar Indonesia sungguh bebas dari pandemi. Bahkan dunia ini boleh bebas dari pandemi. Kiranya jauhkanlah Tuhan pandemi gelombang ketiga dari negeri kami. Kami rindu Indonesia boleh dipulihkan secara ekonomi Tuhan. Dalam segala bidang Tuhan yang memulihkan Indonesia. Kami tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan yang mampu menolong bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa yang ketiga untuk perayaan Natal untuk gereja GI Ho Kim Tong di semua lokasi. Meskipun masih dilaksanakan secara online, kita tetap doakan agar semua dapat berjalan dengan lancar. Kita juga doakan untuk perayaan Natal di seluruh dunia ini. Biar Tuhan yang pimpin agar perayaan Natal ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar dimanapun berada. Dan terakhir kita juga menyerahkan untuk pergumulan kita pribadi. Kita serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, beban kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berserah dan berdoa. Kami menyerahkan untuk perayaan Natal GI Ho Kim Tong di semua lokasi Tuhan. Meskipun masih dijalankan secara online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah setiap jemaat-Mu boleh merasakan sukacita Natal. Dari perayaan Natal semua lokasi, ketika firman diberitakan, setiap acara dijalankan, biarlah Tuhan juga hadir menjamah setiap jemaat-Mu yang hadir secara online. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin, menuntun agar perayaan Natal di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini boleh berjalan dengan hikmat Tuhan. Kau jauhkan dari segala rencana-rencana dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melakukan tindak kejahatan. Tuhan lindungi setiap gereja-gereja Tuhan, Tuhan yang jaga Tuhan. Biarlah di dalam hari Natal ini seluruh dunia bolehlah merasakan sukacita, damai daripada Kristus yang lahir ke dunia. Lewat gereja-gereja Tuhan, lewat setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin dan menolong ya Bapa. Dan hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu hari ini yang juga berdoa untuk pergumulan mereka secara pribadi. Tuhan kiranya memberikan pertolongan, jalan keluar bagi pergumulan mereka. Biarlah mereka bolehlah berserah penuh pada Tuhan. Dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan setiap jemaat-Mu. Dan biarlah mereka boleh berserah penuh kepada Tuhan. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang sendiri yang menjawab setiap doa, setiap permohonan kami ini. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Sinar kemuliaan daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus kiranya senantiasa membimbing kita, menyertai kita dari sekarang sampai kepada Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.
my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me passion for your purity. Holy Spirit, breathe new life in Holy Spirit, come abide me. with Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin. In each thought and deed and every truth. Guide us to the greatest and the least. Gentleness and songs the path of peace. Turn joy striving into words of praise. Breath of God, show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that thou hast made. Show your power once again on earth, cause your church to